Oke ya, selamat datang di channel RDC13. Kemarin ada viewers YouTube aku yang berkomentar, "Bang, berapa modal awal membuka usaha konter?" Oke, jadi di video kali ini aku bakal menjelaskan sedikit berapa modal awal aku membuka konter, mulai dari kecil dulu sampai detail keseluruhan ya kayak. Ini yang aku bahas di video ini nggak termasuk hitungan aksesoris. Aksesoris nanti kita buat video yang ke-part 2-nya. Oke, kita bahas ke yang pertama ini dulu. Oke, simak video selengkapnya. Let's go. Oke, untuk pembahasan yang pertama mengenai masalah kontrakan. Kontrakan aku di sini posisinya lumayan hoki di pinggir jalan dekat SPBU, jalan raya kayak. Nah, setiap kontrakan itu kan yang jelas pasti berbeda-beda setiap daerah atau kota. Nah, kontrakan aku itu nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Ukuran lebar ke kiri kanannya itu nggak salah sekitar 4 meter. Terus kalau ke belakang, dia panjang ke belakang. Soalnya ada WC, terus ada tempat langsung kamar kan. Sekitar 10 meter kurang lebih lah untuk ke belakang. Untuk pintunya masih manual, masih pakai kayu. Buka sendiri kan, diangkat, belum. Bentuk pintu belum rolling door belum. Masih manual, tapi ya jadilah. Untuk kontrakan 1 tahunnya itu 8 juta kalau di sini kan. Nah, nggak tahu juga ya kalau di daerah-daerahnya kakak, mungkin ada yang 5 juta, mungkin ada yang lebih dari 8 juta, mungkin ada juga ya. Nah, untuk memilih tempat yang hook itu untuk memulai setiap usaha konter, pilihlah tempat yang bagus. Yang bagus itu nggak kayak dua jalur itu kan posisinya nggak bagus. 2 jalur itu kebanyakan misalnya ada konsumen datang mau atau kelewatan, konsumen mau berhenti kelewatan, yang jelas pasti dia nggak mau kan lawan arah lagi atau mutar lagi ke jalur yang itunya, ke sampingnya, pasti dia malas. Nah, di situ itu posisinya kurang bagus kalau untuk 2 jalur itu. Nah, jadi membahas tentang kontrakan itu satu tahunnya 8 juta kalau di tempat aku kayak. Terus kita lanjut ke nomor 2, estelase. Estelase di sini udah berapa kali aku ganti. Yang pertama itu beli second, harga 800.000 nggak salah. Tampilannya seperti estelase biasa sih, tapi model-model estelase HP gitu. Harganya 800.000. Sudah 1 tahun saya pakai. Terus ganti lagi sama estelase yang baru banget dibuat. Estelase yang baru aku buat itu panjangnya 3 meter. Terus ada 3 tingkat di dalamnya, luas, kacanya tebal, bahan aluminium warna coklat. Dan di belakangnya ada 10 laci atau 10 laci lah ya, 10 laci. Nah, itu untuk harga estelase aku buat baru sekitar 4,5 juta buat baru. Terus di sini aku memakai 2 etalase, ada 2 lagi tapi nggak dipakai, nggak usah dihitung kak ya, soalnya itu etalase yang dulu. Ada 1 lagi etalase dengan panjang 120 kali 100 cm atau dikali 1 meter. Itu etalase aku buat baru juga. Budget uang 1,5 juta lah untuk instalasi yang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tingkat estelase itu. Terus tampilannya lumayan baru. Ini bahan stainless coklat juga, terus ada motif. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk harga harganya 1.500.000. Oke, terus kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga ada juga tatakan kartu. Karena di estelasi aku ini tingkatannya banyak, jadi harus banyak juga menggunakan tatakan kartu atau tatakan perdana.
Di sini aku menggunakan tatakan perdana itu sekitar 45 piece kurang lebih. Seperti itu. Mungkin lebih 45 piece. Terus ada juga tampilan yang seperti ini. Nah, ini aku banyak stok sekitar 15 atau 20. Untuk tatakan kartu yang model lama itu aku belinya di sini 20.000 satu piece-nya. Nah, jadi satu piece 20.000 kita kalikan 45 piece. Jadi totalnya 900.000 untuk tatakan kartu aja, Kak. Terus kita lanjut ke bingkai RAM. Bingkai RAM itu aku menggunakan bingkai RAM langsung sama cakar-cakarnya aku beli. Itu aku beli second. Kalau beli baru mahal, Kak. Mereknya nggak salah apa ya, lupa aku mereknya. Itu harganya aku beli second 500.000 sama cakar-cakarnya. Itu dapat berapa piece dari teman juga aku beli second 500.000, belum sama tiangnya aku beli juga second juga terpisah. Tiangnya aku beli jauh tapi masih di daerah aku juga, kayak aku beli tiangnya harga 200.000. Nah, jadi beli RAM-nya itu 500, beli tiangnya 200.000, jadi habis 700.000. Kalau kita beli baru itu sekitaran 1.100.000 nggak salah kalau beli baru. Karena ada second ya aku beli second aja, karena mengecilkan juga, Kak, ya, mengecilkan keluaran. Terus kita lanjut lagi ke saldo-saldo. Nah, di sini aku menggunakan dua aplikasi untuk setiap transaksi lainnya. Yang pertama itu ada aplikasi Alumogada sama aplikasi Mitra Tokopedia. Nah, di antara dua aplikasi itu aku mengisi saldonya sebanyak 1 juta setiap aplikasi. Jadi dua aplikasi itu 2 juta. Nah, terus di sini aku juga pakai aplikasi chip untuk transaksi pulsa. Contohnya kalau kayak di Gipos, Sidompul, sama Mobo, Indosat, sama Rita. Kalau Rita nggak usah dibahas dulu kayak di sini ya. Kita lanjut ke chipnya Telkomsel di Gipos. Aplikasi di Gipos itu nggak banyak aku stok saldonya. Di situ aku isi 500.000. Jadi kalau itu kan kalau aplikasi kayak Alumogada sama Mitra Tokopedia itu kan jam 11 sampai jam 1-nya maintain. Jadi baru aku gunakan kartu chip itu untuk pengisian pulsa. Nah, di Gipos itu aku ngisi saldonya sekitar 500.000. Terus kita lanjut ke chip Sidompul aku ngisi juga saldonya sedikit, karena di tempat aku nggak terlalu banyak yang pakai XL. Nah, jadi saldo Sidompul itu aku isinya sedikit, sekitar 300.000 itu aku menghabiskannya sekitar 3 hari atau 4 hari terus ngisi lagi, tapi aku batasin di 300.000 itu. Terus kita lanjut ke saldo chip Mobo Indosat itu aku ngisi saldonya 500.000. Nah, jadi begitu, karena di Mobo Indosat itu transaksi pulsanya murah. Nah, jadi itu aku pakai Mobo Indosat. Terus kita lanjut lagi ke lampu neon Estelase. Nah, lampu neon Estelase ini aku menggunakannya banyak, Kak. Kayak di setiap RAM itu atasnya aku kasih lampu, terus di rak-rak itu aku kasih lampu di bagian atasnya. Jadi di sini aku menggunakan neon Estelase itu sekitar 7 piece neon. Satu piece neon itu sekitar 75.000 nggak salah di sini. 75.000. Ada juga yang 80 karena panjang terus beda wattnya. Ya nggak apa-apa, kita bulati di 75.000. 75.000 kita kali 7 piece itu totalnya 525 nggak salah. Totalnya 225.000 untuk lampu instalasi aja. Nah, mungkin kalau kakak mau memperkecilkan modal ya nggak masalah sih, beli 1 atau 2 aja kan, karena di sini aku mau memperterangkan konter aku biar terang, terus cahayanya dari luar itu kelihatan banget. Nah, terus kita lanjut ke lampu bagian dalam di atas. Itu aku menggunakan lampu besar yang 50 watt. Aku menggunakannya 2. Padahal konter aku kecil tapi aku gunakan 2 supaya terang. Nah, di sini aku menggunakan 2. Itu untuk harga satunya 100.000 nggak salah, 95 atau 100 sekitar itu. Jadi 2 buah itu sekitar 200.000 untuk lampu bagian atas. Jenis mereknya Hanok, nggak salah, Hanok kayak yang 50 watt. Terus kita lanjut ke lampu bagian luar. Di lampu bagian luar itu aku menggunakan Philips 2 juga. Berapa watt? 30 watt nggak salah. 2 buah lampu
Itu harganya 75 satu lampunya. Jadi 2 buah sekitar 150 untuk lampu luar. Terus ada lagi lampu-lampu yang warna-warni itu, lampu rainbow, itu aku belinya di sini 150, panjangnya 10 meter. Belinya 150.000 untuk lampu yang model rainbow gitu. Terus kita lanjut ke stok voucher. Di sini aku nyetok voucher nggak terlalu banyak, tapi aku sering belanja. Kayak 2 hari aku belanja lagi. Nah, di sini untuk stok voucher aku batasin di 5 juta. Semua provider 5 juta itu udah termasuk voucher sama kartu dan lain-lain. Kayak kartu provider, all provider lah kak. Itu totalnya 5 juta aku mentokin di situ. Terus branding spanduk itu aku ngabisin biaya sekitar 300.000. Kalau untuk yang di atas, yang di luar itu 300.000. Kalau yang di dalam ini XL, aku dapat brandingan dari XL, jadi gratis dari XL-nya. Terus kita lanjut ke stiker retelase. Stiker retelase aku itu panjangnya 3 meter dikali 50 cm, ngabisin sekitar 150.000 juga. Aku buat satu. Terus kita lanjut ke list daftar harga. Di sini aku menggunakan list daftar harga itu 5 lembar. 5 lembar, satu lembarnya itu 10.000. Satu lembar 10.000 kita kalikan 5 jadi 50.000. Nah, mungkin batas itu dulu kayak. Mungkin untuk review-review lainnya yang di dalam mungkin kita lanjut ke part yang kedua. Oke kak, jadi total seluruhnya itu sekitar 26.265.000 untuk keseluruhan. Nah, oke, mungkin di video kali ini sudah aku review sedikit total modal usaha aku konter di Sumatera. Oke kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.